Nah, sekarang panjenengan preso keng nopo sebagian orang itu mengharamkan musik. Ada nggak dalil-dalil di Al-Quran yang secara tegas itu mengharamkan musik? Betul. Ya, yang sering dijadikan sebagai dalil oleh sebagian saudara kita ketika mereka itu mengatakan bahwa musik itu haram, itu ada beberapa ayat, ada sekitar 5 ayat di Al-Quran. Dan dari 5 itu yang paling mendasar yang sering kali disampaikan adalah surah Luqman ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhuha huzwa. Dan di antara orang-orang, di antara manusia itu ada yang menjadikan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Dan mereka menjadikan jalan Allah itu sebagai Allah-Allahkan. Ini adalah ayat yang dijadikan sebagai dasar untuk mengharamkan musik. Kenapa pada ayat itu ada kata lahwal hadis. Lahwal hadis itu maknanya adalah ucapan yang sia-sia. Lantas dari mana orang kemudian menyimpulkan bahwa ayat ini sebagai dasar haramnya musik? Karena ketika menafsirkan kata lahwal hadis itu, sebagian sahabat mengatakan bahwa lahwal hadis itu artinya adalah nyanyian. Sinten sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Umar, semua mengatakan bahwa lahwal hadis itu artinya adalah nyanyian. Dengan demikian, maka nyanyian dan musik itu haram. Nah, mereka mendasarkannya pada ayat ini. Kemudian hadis itu ada beberapa. Misal hadis yang mengatakan hadis ini oke kata ning sing dianggap kuat niku mung sekitar 1 loro. Lainnya itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Misalnya hadis yang dianggap paling kuat adalah hadis yang berbunyi begini. Saya kunu min ummati akhwaman yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azib. Akan ada dari kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra, serta menghalalkan musik. Kalau menghalalkan berarti sadurunge apa? Haram. Haram. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nah, riwayat Imam Bukhari berarti sahih. Berarti sahih. Makanya dia menjelaskan namun ketar-ketir ajaran BNU piye makanya dia. Oke, penjelasan tentu. Kemudian kita jelaskan ke mawon. Dan tiwas kembali ke kasar pasti tidak jelas ya. Pisang ya, ayat sing lahwal hadis menika wae itu bukan berarti seluruh ulama itu menafsirkan kata lahwal hadis itu sebagai nyanyian. Ada sebagian ulama yang tidak menafsirkannya sebagai nyanyian, tetapi sebagai kekufuran. Jadi maknanya ada sebagian orang yang menjadikan kekufuran itu sebagai cara untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Nah, kemudian Muhammadiyah kados pundi? Kalaupun seandainya itu diartikan sebagai nyanyian, ada sebagian orang yang menjadikan nyanyian itu sebagai cara untuk menyesatkan dari jalan Allah. Maka pertanyaannya, kalau nyanyian itu tidak digunakan untuk menyesatkan dari jalan Allah, itu nomor betul, kata enggak. Nah, sehingga yang menjadikan haram itu bukan karena nyanyiannya itu sendiri,
bukan karena musiknya itu sendiri, melainkan karena ilahnya, melainkan karena kausanya atau sebabnya digunakan untuk menyesatkan seseorang dari jalan Allah. Sehingga ketika musik itu digunakan untuk menciptakan kebaikan-kebaikan, maka itu tidak haram. Itulah alasan yang dipakai oleh Muhammadiyah. Halal-haramnya musik itu sesuai dengan ilatnya, sesuai dengan kausannya atau alasan-alasan, sebab-sebabnya. Nah kemudian yang kedua hadis itu tadi, sesungguhnya akan ada orang-orang, ada kaum dari kalangan umatku yang nanti itu akan menghalalkan zina, menghalalkan khamr, serta menghalalkan sutra dan musik. Nah di sini kalau zina itu hukumnya apa? Haram jelas. Nanti mengatakan nanti akan ada orang yang akan menghalalkan zina. Kalau harir atau sutra itu hukumnya apa? Sutra itu haram bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan boleh, nenjengan rambuin lo yakin. Nah kemudian kalau merokok, khomer itu jelas sebelumnya. Yang menarik adalah kata al-khirah. Al-khirah itu nopo? Al-khirah itu maknanya adalah, mohon maaf ya, saya menggunakan bahasa yang halus. Al-khirah itu maknanya adalah kehormatan perempuan. Kehormatan perempuan. Tapi kemudian diterjemahkan zina. Al-khirah, kehormatan perempuan itu halal atau haram? Kehormatan perempuan itu bisa tadinya haram tetapi bisa menjadi halal dengan syarat-syarat tertentu lewat akad. Jadi yang dulunya haram itu bisa menjadi halal karena ada sebab tertentu akad kita. Al-harir, sutra itu tadinya haram tetapi jika dipakai oleh wanita menjadi halal. Jika dipakai oleh laki-laki yang menderita penyakit kulit tertentu itu juga bisa halal. Begitu juga dengan musik, dengan ma'azif. Ma'azif atau musik itu hukum awalnya adalah haram, tetapi bisa jadi dalam kondisi tertentu jika terpenuhi syarat-syarat tertentu bisa menjadi halal. Ini dasar yang kedua. Ini hadis yang dianggap paling kuat meskipun Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, Ibnu Hazm Al-Zahiri menolak hadis ini. Beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif meskipun ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis mu'allaq. Karena Imam Bukhari nikulih meriwayatkan tidak menggunakan sami'tu atau hadasana atau ya akhbarona, tetapi dia langsung mengatakan qala, telah berkata. Nah hadis seperti ini dianggap sebagai hadis mu'allaq, dan hadis mu'allaq itu adalah hadis yang dhaif. Nah kemudian hadis yang ketiga, yang seringkali dijadikan sebagai dasar pengharaman musik, itu hadis yang menceritakan kisah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar dan muridnya, yakni Imam Nafi. Anna Ibnu Umar sami'a sauta zimarati ramai, bahwasanya Ibnu Umar mendengar suara seruling anak gembala. Wa adalah rohilatahu anil tariq, maka kemudian dia itu mengalihkan tunggangannya dari jalan, menjauhi suara seruling anak gembala itu. Wa qala, dan dia berkata, ya Nafi antasma, wahai Nafi, apakah engkau mendengar suara seruling anak gembala ini? Naam, ya saya mendengar. Wa yambo hatta aqul, maka kemudian Ibnu Umar itu menjauh dari suara seruling anak gembala itu.
Jadi diceritakan malah ya, wa wadha'a usbu'aihi fi udhnaihi. Dan Ibnu Umar itu meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya untuk menutupi kupingnya ben ora krungu suara seruling itu tadi. Ketika Nafi ya, murid Ibnu Umar itu mengatakan saya sudah tidak mendengar suara seruling itu, maka barulah Ibnu Umar itu mengangkat jarinya ya, jadi pun boten ditutupkan dan kupingnya malih. Kemudian Ibnu Umar mengatakan bahwa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a zimarata ra'in fasana'a mislahada. Saya melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu mendengar suara seruling anak gembala, maka Nabi itu kemudian menutupi kedua telinganya. Dan hadis ini dijadikan sebagai dasar mengenai haramnya musik. Kalau Nabi itu menutupi telinganya ketika mendengar suara seruling anak gembala, maka berarti musik itu haram. Jelas ya? Saat ini hadis niki yang menjelaskan tentang ini kemudian dijadikan sebagai disimpulkan bahwa musik itu haram. Niki kira-kira apa hubungannya sama betul? Kalau kita tinggalin, batas itu. Nabi dan Ibnu Umar ketika mendengar suara musik dan suara seruling, maka Nabi itu kemudian menjauh dan menutup telinganya. Apakah itu berarti musik itu haram? Suara seruling itu haram? Kok tidak? Kelemahan hadis, kelemahan istidlal, kelemahan pengambilan kesimpulan hadis ini terpundi. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Wa illam yastati fabi lisani. Jika tidak bisa, rubahlah kemungkaran itu dengan lisan. Wa illam yastati fabi qalbi. Dan jika tetap tidak bisa, maka rubahlah dengan hati. Wadzalika aqaful iman. Dan yang itu merubah, mendiamkan itu merupakan selemah-lemah iman. Kalau misalnya meniup seruling itu dianggap sebagai suatu kemaksiatan, sebagai suatu kemungkaran, seharusnya yang dilakukan oleh Nabi dan Ibnu Umar itu kados pundi? Dilarang. Melarang mendatangi si anak gembala itu tadi. Betul ya? Ojo dolanan jambet berebut wong. Nah, niku kudune. Tetapi Nabi tidak mendatangi si anak gembala, Nabi tidak melarangnya. Nabi hanya menjauh sambil menutup telinganya. Nah, jadi Nabi sikap Nabi untuk menutup telinganya dan menjauhi itu bisa jadi karena Nabi memang tidak suka. Dan ketika Nabi tidak suka itu bukan berarti otomatis yang tidak disukai itu menjadi haram. Jelas ya? Nah, sebagian kaum muslimin menjadikan hadis ini sebagai dasar keharaman musik.